Hai, ketemu lagi dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah banyak membahas mengenai persamaan trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita banyak membahas mengenai identitas trigonometri secara lebih mendalam, yaitu identitas trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Dengan kompetensi dasar, membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep identitas trigonometri sinus penjumlahan dan selisih dua sudut, serta peserta didik mampu menyelesaikan persamaan fungsi yang berkaitan dengan trigonometri sinus penjumlahan dan selisih dua sudut. Dalam permasalahan sehari-hari, trigonometri sering digunakan untuk menentukan tinggi dari suatu benda seperti pohon, tiang bendera, gedung, dan sebagainya. Tahukah kalian jika trigonometri dapat digunakan untuk menentukan jarak antara pantai dan satu tempat di pulau seberang pantai? Sekelompok pemuda ingin membuat jembatan yang menghubungkan dua pulau untuk memajukan wisata di daerahnya. Pada tahap perencanaan, mereka harus menentukan jarak minimal antara kedua tiang penghubung yang menghubungkan kedua pulau tersebut. Mereka mengilustrasikan kedua pulau dihubungkan dengan jarak CD. Kejadian tersebut dapat diilustrasikan dengan sebuah segitiga ABCD, dengan CD merupakan garis tinggi, sehingga CD tegak lurus AB. Dari segitiga tersebut terdapat segitiga ACD dan BCD, sehingga diperoleh perbandingan trigonometri tangen, yaitu perbandingan sisi depan per sisi miring sama dengan CD per AD. Maka tan 30 sama dengan CD per AD. Kemudian untuk segitiga yang kedua yaitu segitiga BCD. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri tangen, perbandingan sisi depan per sisi samping, maka diperoleh tan 75 derajat sama dengan CD per BD sama dengan CD per 100 min AD. Dari kedua nilai perbandingan trigonometri tersebut diperoleh persamaan panjang CD, yaitu AD tan 30 derajat sama dengan 100 min AD tan 75 derajat. Persamaan tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep persamaan trigonometri. Tetapi terdapat sudut 75 derajat yang bukan merupakan sudut istimewa. Maka kita harus jabarkan sudut 75 derajat tersebut. Untuk mendapatkan nilai tan 75 derajat, kita pahami materi berikut. Yang pertama adalah perbandingan sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Dengan materi prasyarat, yang pertama, mengingat kembali rumus luas segitiga dengan menggunakan perbandingan trigonometri sinus. Rumusnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah nilai perbandingan trigonometri. Jadi kita harus ingat nilai perbandingan trigonometri di kuadran pertama.
Dan yang ketiga, menentukan nilai perbandingan trigonometri dengan sudut berelasi, bisa dengan sudut berpelurus atau berpenyiku. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel ini terdapat alfa dan beta adalah dua sudut yang berbeda. Kemudian di tabel pertama ada nilai sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kemudian kolom yang kedua adalah sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Kolom yang ketiga sin alfa plus beta. Kolom yang keempat sin alfa min beta. Dengan memanfaatkan nilai perbandingan trigonometri di kuadran pertama, diperoleh hasil untuk kolom pertama dan kedua. Untuk kolom ketiga dan keempat, kita jumlahkan kedua sudutnya dan kita kurangkan sudutnya menjadi sin 75 derajat dan sin min 15 derajat. Oke, kita hitung dengan menggunakan bantuan kalkulator. Didapatkan nilai untuk kolom pertama dan ketiga yaitu 0,965 dan seterusnya. Kemudian untuk kolom 2 dan 4 mendapatkan nilai min 0,2588. Jadi nilai kolom pertama dan ketiga sama. Demikian juga untuk kolom ketiga dan keempat itu sama. Silahkan kalian isi dan lengkapi tabel tersebut. Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan dan pahami isi video berikut. Kita mengingat kembali mengenai luas segitiga ABC. Jika diketahui besar sudut A dan dua sisi yang mengapitnya yaitu C dan B, maka diperoleh rumus luas sama dengan setengah BC sin A. Jika diketahui besar sudut B dan dua sisi yang mengapitnya yaitu A dan C, maka luas sama dengan setengah AC sin B. Jika diketahui besar sudut C dan dua sisi yang mengapitnya yaitu berikutnya, jika diketahui dua sudut alfa dan beta, maka alfa ditambah beta merupakan penjumlahan sudut dan alfa min beta disebut dengan selisih sudut. Jika terdapat jumlah sudut A plus beta dan selisih sudut sin A min beta, sin alfa ditambah beta tidak sama dengan sin alfa plus cos beta. Sementara sin alfa min beta itu juga tidak sama dengan sin alfa min cos beta. Oleh karena itu, kita akan mencoba menentukan rumus sinus jumlah dari suatu sudut. Diketahui segitiga ABC dengan A sisi depan sudut A, B sisi depan sudut B, dan C sisi depan sudut C.
di mana T adalah tegak lurus CD. Garis CD membagi sudut C menjadi dua bagian, yaitu alfa dan beta. Kita coba masukkan dalam rumus luas segitiga ABC, yaitu dua sisi AB yang mengapit sudut C. Maka diperoleh rumus setengah A kali B dikali sin alfa plus beta. Selain itu, segitiga ABC dapat dijabarkan menjadi penjumlahan dari luas segitiga ACD ditambah luas segitiga BCD. Tiap-tiap luas segitiga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus setengah BT kali sin alfa ditambah setengah AT kali sin beta. Karena untuk mencari luas ABC didapatkan dengan dua cara, maka kita samakan luas segitiga AB. Penjumlahan pecahan tersebut dijabarkan sehingga diperoleh bentuk seperti itu, di mana T per A adalah cos beta dan T per B adalah cos alfa. Maka diperoleh rumus sinus jumlah sudut, yaitu sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Untuk mengingatnya, sin jumlah sudut sama dengan sin cos ditambah cos sin. Kemudian untuk rumus sinus selisih sudutnya didapat bentuk seperti ini. Sin alfa min beta sama dengan sin alfa plus min beta. Dijabarkan sesuai dengan rumus yang sebelumnya kita dapatkan. Dan mengingat rumus sudut negatif, yaitu sin min alfa sama dengan min sin alfa, cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi untuk kosinus bertemu dengan sudut yang bernilai negatif, hasilnya selalu positif. Dari penjabaran tersebut diperoleh rumus sinus selisih sudut, yaitu sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Untuk lebih memudah mengingatnya, sin selisih dua sudut sama dengan sin cos min cos sin. Untuk lebih memahami materi tersebut, kita lanjutkan dengan contoh soal dan penyelesaian ya. Contoh yang pertama yaitu hitunglah sin 72 kali cos 12 min cos 72 kali sin 12 derajat. Maka perlu kita mengingat kembali sin cos min cos sin dengan dua sudut yang berbeda, yaitu 72 derajat dan 12 derajat. Pola tersebut dapat kita gunakan merumus sin 72 min 12 derajat, sehingga diperoleh sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Contoh yang kedua yaitu hitunglah nilai eksak dari sin 75 derajat. Sin 75 derajat dapat dijabarkan menjadi sin dari 45 derajat tambah 30 derajat. Ini merupakan nilai
identitas trigonometri jumlah dua sudut. Maka dapat dijabarkan menjadi sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Yang kesemuanya merupakan sudut istimewa, jadi dengan mudah kita mendapatkan nilainya. Dengan menggunakan perhitungan didapatkan nilai sinus 75 derajat sama dengan 1/4 akar 2 dikali akar 3 plus 1. Oke, semoga kalian paham ya. Kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Diketahui tan A sama dengan 3/4, di mana A adalah sudut lancip, artinya sudut lancip itu kurang dari 90 derajat ya. Kemudian diketahui tan B sama dengan min 5/12, di mana sudut B di kuadran kedua, artinya sudut tumpul. Ditanyakan, hitunglah nilai dari sin alfa plus beta dan sin alfa min beta, artinya nilai perbandingan trigonometri jumlah dan selisihnya. Langkah pertama kita jabarkan rumus jumlah dan selisih perbandingan trigonometri dua sudut. Kemudian kita jabarkan tan A sama dengan 3/4 dan diilustrasikan sebagai sebuah segitiga siku-siku. Kemudian segitiga siku-siku tersebut kita jabarkan panjang sisi tegaknya yaitu 3/4, karena yang diketahui adalah tan A depan per samping, maka diperoleh 3/4, dan dengan mudah kita dapatkan sisi miringnya adalah 5 dengan menggunakan Pythagoras, sehingga didapatkan nilai dari sin A sama dengan 3/5 dan cos A sama dengan 4/5 dari segitiga siku-siku tersebut. Kemudian kita coba untuk menjabarkan tan beta sama dengan min 5/12. Jadi kita gambarkan segitiga siku-siku dengan sudut B, dan sisi depan sudut B adalah 5 dan sisi sampingnya adalah 12, sehingga didapatkan sisi miringnya adalah 13. Dari uraian identitas trigonometri tangan tersebut didapatkan sin B sama dengan 5/13 dan cos B sama dengan min 12/13, yang artinya semua komponen sudah terpenuhi. Maka keempat komponen tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan jumlah. Sehingga diperoleh nilai min 36 ditambah 20/65, dan diperoleh nilai min 16/65. Kemudian untuk nilai identitas trigonometri sinus selisih sudut diperoleh nilai min 56/65.
Oke, silahkan kalian catat dan pahami ya hasil perhitungan dari ketiga contoh soal dan penyelesaian tersebut. Oke, demikian materi untuk hari ini. Semoga kalian dapat pahami sehingga dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan dan formatif tes yang sudah disediakan pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jika ada masalah atau ada materi yang kurang dipahami, silakan langsung ditanyakan ya. Selamat pagi, Smaker Go for Win.